Ferindiah Anjani, seorang gadis cantik berusia 21 tahun, tinggal di Perum PGRI Desa Sendang Mulyo, RT 4 RW 16, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Dia adalah putri dari pasangan Warso dan Kiswati, dan dikenal sebagai sosok yang ramah, mudah bergaul, serta selalu bersedia membantu teman-temannya yang sedang dalam kesulitan. Setelah lulus dari SMKN 9 Kota Semarang, Ferin memulai karirnya sebagai Sales Promotion Girl atau SPG. Ia pun memilih untuk hidup mandiri tinggal di sebuah kos bersama teman-temannya di indekos di Siliwangi Residence. Dalam kesehariannya, Ferin tampak peduli terhadap penampilannya. Ia selalu meluangkan waktu untuk merawat dirinya agar selalu terlihat cantik. Ferin memiliki sifat yang sedikit pendiam, membuatnya lebih sering menyimak daripada berbicara, kecuali jika seseorang mengajaknya berbincang. 2 tahun terakhir, Ferin bekerja sebagai seorang caddy golf di sebuah lapangan golf di Jalan Sisingamangaraja, Kota Semarang. Tugasnya tidak hanya menuntut kesigapan fisik, tetapi juga keramahan. Kesehariannya di lapangan golf menjadi tempat di mana sifat baik hatinya semakin dikenal oleh banyak orang. Ferin pun cukup aktif di media sosial miliknya @ferinanjani. Akun Instagramnya terakhir memiliki 41 postingan, 6.226 followers, dan 604 following. Di dalam akun itu, Ferin kerap mengunggah sejumlah foto dirinya berpenampilan bak Syahrini, cantik dan mewah. Ferin mengupload fotonya di akun Instagram tersebut terakhir kali pada 29 Juni 2018. Terlihat Ferin tengah berpose di depan barisan mobil mewah. Dalam keterangan foto itu, dia menulis, "Let go of the illusion that it could have been any different." Namun, caddy golf cantik itu mematikan kolom komentar untuk foto itu. Penampilan dan paras cantiknya di akun Instagram miliknya itu pun membuatnya banyak mendapatkan direct message atau DM dari pria-pria yang ingin berkenal dengannya. Hingga kemudian Ferin pun mendapatkan direct message dari seorang pria yang bernama Christian Ari Wibowo yang berusia 30 tahun. Christian Ari Wibowo lahir di Desa Kodokan, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Ia telah menikah dan memiliki seorang anak yang tinggal di Bali. Sebagai kepala rumah tangga, profesi Christian cukup mentereng, yaitu sebagai manajer front office di salah satu hotel di Semarang. Selama bekerja ia pun tinggal di Tlogosari Wetan, Pedurungan, Semarang. Percakapan demi percakapan pun mulai dibuka melalui DM Instagram. Tak berbeda dengan buaya-buaya darat pada umumnya, Christian pada awalnya mengajak Ferin berkenalan. Ferin yang memang dikenal ramah dan tidak sombong itu pun membalas DM dari Christian. Hingga kemudian Christian meminta untuk bertukar WhatsApp dan melanjutkan obrolan melalui pesan WhatsApp. Selama 3 hari, Christian melakukan komunikasi secara intens dengan Ferin. Rayuan-rayuan pun mulai dilancarkan Christian kepada Ferin, bak buaya darat yang sedang mengincar mangsanya. Ferin pun mulai terlena dengan kata-kata manis yang diucapkan Christian, hingga mereka berdua mulai berfantasi liar melalui WhatsApp. Tanpa Ferin sadari jika pria yang saat ini mendekatinya bukan hanya sekedar buaya darat biasa, melainkan aligator psikop yang memiliki niat jahat terhadapnya. Singkat cerita, 3 hari berkomunikasi, Christian pun mulai mengajak Ferin untuk berhubungan badan sesuai dengan fantasi BDSM yang diinginkan Christian. Ferin pun menerima ajakan itu. Namun, hal itu pun tidak gratis. Ferin menetapkan tarif 3 juta rupiah dan meminta dibayar di muka untuk long time atau layanan hubungan badan semalaman. Setelah deal, mereka pun sepakat untuk bertemu di salah satu kamar hotel di kawasan Semarang. Selasa, 31 Juli 2018 pukul 6:30 malam. Ferin berangkat menaiki taksi online yang dipesankan oleh sahabatnya. Sedangkan Christian datang ke hotel menaiki sepeda motor Yamaha Mio warna merah. Sesampainya di salah satu kamar, Christian pun langsung memulai mengeluarkan lakban untuk mengikat tangan Ferin. Awalnya Ferin pun masih menikmati hubungan badan itu. Hingga saat Christian hendak mengikat kaki Ferin, Ferin pun mulai merasa curiga. Ia langsung berontak dan berteriak. Karena panik, Christian kemudian membungkam mulut Ferin menggunakan tangan.
Ferin yang berusaha melepaskan cengkraman Christian itu pun kemudian terjatuh dari atas kasur dan kepalanya tur terlebih dahulu ke lantai yang menyebabkan ia lemas dan pusing. Lalu Christian kembali mengangkat tubuh Ferin ke atas kasur dan kepalanya menggunakan bantal. Tangan serta kaki Ferin diikat menggunakan lakban. Setelah itu sekitar pukul 9 malam, Christian pun keluar menggunakan motor Mio yang ia gunakan untuk datang ke hotel tersebut. Christian pergi mendatangi temannya untuk merental mobil Honda Jazz. Setelah mendapatkan mobil, ia kemudian kembali ke hotel membawa mobil Honda Jazz yang ia rental dengan temannya seharga Rp300.000. Sesampainya di kamar hotel, ia lantas membungkus Ferin menggunakan selimut hotel dan menyeret Ferin untuk dimasukkan ke bagasi belakang mobil. Ferin yang saat itu berada di bagasi mobil itu pun dipastikan masih bernyawa. Christian lalu keluar dari hotel tersebut pukul 11 malam. Ia kemudian mengendarai mobil tersebut menuju kawasan hutan jati desa Sendangwates, Kecamatan Kunduran, Blora. Dalam perjalanannya, Christian pun sempat membeli 1 liter bensin eceran menggunakan botol. Setelah sampai di tujuannya di kawasan hutan jati desa Sendangwates, Kecamatan Kunduran, Blora, Christian pun kemudian menurunkan Ferin dari bagasi mobil dan menjamah barang-barang berharga milik Ferin, seperti liontin, gelang, kalung, cincin beserta tas dan handphone. Kemudian Christian mulai menyiramkan jur tubuh Ferin dan membakar dalam kondisinya masih hidup. Christian sempat menunggu itu yang dalam kondisi sedang terbakar. Ketika api mulai padam, Christian pun kembali menyiramnya bensin dan kembali membakarnya. Usai dirasa cukup, Christian langsung bergegas meninggalkan jasad Ferin dan kembali ke Semarang. Di jalan, Christian sempat berhenti untuk membuang tas dan handphone milik Ferin agar jejaknya tidak diketahui. Kemudian sesampainya di Semarang, ia langsung menggadaikan perhiasan milik Ferin. Di sisi lain, pada Rabu 1 Agustus 2018 pagi, seorang pencari rumput yang sedang melintas tak sengaja mencium bau seperti daging hangus terbakar. Saat ditelusuri, ia melihat sesuatu yang mirip sebuah boneka gosong dalam posisi tengkurap. Saat didekati, ia pun langsung kaget. Ternyata itu merupakan tubuh dalam kondisi telanjang. Hal itu pun kemudian membuat geger warga desa Sendangwates, Kecamatan Kunduran, Blora. Dikarenakan lokasi ditemukannya korban hanya berjarak sekitar 2 meter dari jalan raya penghubung Todanan Kunduran, yang membuat lokasi tersebut dipenuhi oleh warga. Jasad pun kemudian dievakuasi untuk dilakukan autopsi di RSUD Blora. Polisi cukup kesulitan untuk mengetahui siapa korban ini. Kondisi dalam keadaan hangus semua, tidak ada identitas, sehingga sulit untuk dikenali. Yang jelas korban berjenis kelamin perempuan berusia sekitar 20 tahun. Jasad tersebut memiliki tinggi sekitar 163 cm, tapi tidak ada ciri khusus yang dapat ditemukan pada tubuh korban. Warga di Kecamatan Kunduran tidak ada yang mengakui kehilangan anggota keluarganya, sehingga pihak kepolisian menduga bahwa korban bukan warga sekitar melainkan warga luar. Polisi pun menghimbau bagi warga yang kehilangan anggota keluarganya untuk segera melaporkannya ke polisi. Sementara rekan kos Ferin di Siliwangi Residen, Semarang, mulai merasa khawatir karena Ferin tak kunjung pulang sejak pamit mengatakan ingin mengunjungi rekan lelakinya. Ferin sempat mengabari temannya ingin pulang sekitar pukul 9 malam. Namun, hingga keesokan harinya Ferin pun tak kunjung pulang. Bahkan HP-nya sudah tak bisa dihubungi lagi sejak pukul 9 malam itu. Mereka pun kemudian memberitahukan ibu Ferin. Ibu Ferin Kiswati yang mendapat kabar anaknya tak pulang-pulang ke kos pun mulai merasa cemas dan khawatir. Keluarga pun sempat mencari-cari keberadaan anaknya itu ke teman-temannya yang lain. Tak kunjung mendapat kabar, ia pun kemudian memutuskan untuk membuat laporan kehilangan anak di Polrestabes Semarang pada tanggal 2 Agustus 2018. Sepulangnya dari membuat laporan, ia pun sempat membaca berita yang sedang viral melalui HP-nya tentang penemuan jasad di Blora. Di sisi lain, Polrestabes Semarang yang mendapatkan laporan orang hilang dengan ciri-ciri yang sama dengan di Blora langsung berkoordinasi dengan Polres Blora. Beberapa hari setelahnya, atau tepatnya tanggal 5 Agustus 2018, Kiswati mendapat telepon dari Kanit Reskrim Polsek Kunduran Blora.
Anggota polisi itu menunjukkan barang bukti anting dan gigi kelinci korban. Ibu korban yang mengenali anting dan gigi anaknya, mengiyakan jika itu milik anaknya. Hati sang ibu pun mulai terluka saat perlahan-lahan kasus anaknya yang tak kunjung pulang mulai mendapatkan titik terang. Pihak kepolisian pun mulai mendatangi kediamannya untuk mencarikan kecocokan lainnya. Setelah mendapatkan kecocokan secara ciri fisik dan mengumpulkan barang bukti, polisi pun tetap harus menyamakan DNA korban hingga akhirnya Kiswati dan sang suami pun dibawa ke RS Bhayangkara. Sementara sang kakak dan keluarga bersama pihak kepolisian pergi ke Blora untuk membongkar makam jasad tanpa identitas itu yang sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum Jelubang, Kota Blora. Setelah melakukan pembongkaran pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. Di sana akan dilakukan tes DNA, pencocokan antara jenazah dengan orang tuanya Ferin yang terlebih dahulu sudah ada di sana. Setelah selesai melakukan tes DNA, jenazah korban pun dibawa ke rumah duka pada Selasa 7 Agustus 2018 untuk dikebumikan di TPU Dadap Sari, Sendang Mulyo. Setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan kasus tersebut, fakta di lapangan mengerucut pada satu nama pelaku, yakni Christian Ari Wibowo, sang manajer front office hotel. Tidak lebih dari 24 jam setelah identitas korban diketahui, Christian Ari Wibowo langsung diringkus oleh anggota Satreskrim Polres Blora dengan dukungan Jatanras Polda Jateng, Selasa 7 Agustus 2018. Setelah diamankan di hadapan petugas, pelaku mengakui semua perbuatannya. Christian Ari Wibowo menjelaskan, motifnya yang begitu sadis menghabisi korbannya dengan cara hidup-hidup ini bermula lantaran keinginan menguasai harta korbannya. Parahnya lagi, hal itu bukan yang pertama kali ia lakukan. Ia juga mengakui pernah melakukan hal serupa terhadap seorang perempuan pada tahun 2011 dengan cara yang sama. Motif kedua tindakannya itu pun sama, ingin menguasai harta korban. Korbannya merupakan seorang wanita panggilan atau open BO yang berasal dari Wonosobo, yang kemudiannya dibuang di Todanan, Blora. Kala itu tujuan Christian ingin menguasai mobil Toyota Rush milik korbannya. Dia berkenalan dengan korban melalui media sosial, kemudian membuat janji untuk bertemu di salah satu kamar hotel di kawasan Semarang. Di kamar hotel itulah dia memukul kepala korbannya menggunakan barbel seberat 2 kg. Dalam kondisi tak sadar, korban dibawa ke kawasan hutan jati di Kecamatan Todanan, Blora. Selanjutnya korban dibakar untuk menghilangkan jejak tindak kejahatannya. Tak terungkapnya kasus 2011 silamlah yang membuat ia melancarkan aksinya kembali. Selain memiliki fantasi yang tidak normal saat berhubungan badan, predator ini juga memiliki gaya hidup mewah. Sebagai manajer front office, ia juga kerap memboking wanita-wanita online yang kemudian membuatnya kerap berhutang. Hal ini juga menjadi pemicunya untuk mulai menghilangkan nyawa orang lain serta menguasai hartanya. Christian Ari Wibowo dijerat dengan 3 pasal, yakni 2 pasal terkait penghilangan nyawa berencana pasal 340, subsidiar pasal 338 KUHP tentang tindak penghilangan nyawa, dan subsidiar pasal 365 KUHP terkait tindak pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Dengan dijerat pasal berlapis itu, maka tersangka berpotensi menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Sedangkan prosesi pemakaman pun berlangsung haru. Kiswati terlihat menahan tangis. Matanya sembab. Ia tak menyangka jika anaknya harus meninggal dengan cara yang tragis. Ia pun berharap pelaku mendapat hukuman berat. Dia menginginkan keadilan atas meninggalnya Ferin, putri kesayangannya.